Halo, cek. Oke, harusnya suaranya udah masuk ya. Di teman-teman suaranya feedback nggak ya? Oke, biar nggak feedback. Parah banget nggak feedbacknya? Tes, masih feedback? Masih ya? Tes, oke. Sepertinya udah tidak feedback ya. Tes, tes, tes. Oke, sepertinya feedback tapi sedikit ya, tidak terlalu. Oke. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini pertemuan yang ke-9. Saya coba menggunakan mencari sebuah solusi lain ya, biar pertemuan ini itu bisa lebih enak dan dan ada interaksinya gitu dari saya dan dari teman-teman semua. Kemarin itu saya sempat dengan kelas pemrograman web itu membuat kelas menggunakan live di Google live di YouTube gitu ya, tapi ternyata hasilnya kurang baik ya. Jadi koneksi yang saya punya itu harus benar-benar besar sekali gitu. Nah, di sini saya coba menggunakan Google Meet yang saya record gitu. Jadi oke, sebentar, feedbacknya lumayan ya. Saya pindah dulu. Sebentar, ini biar mematikan
Arsitek sekali ya. Oke, kayak gitu saya matikan saja yang dari handphone. Oke. Cuma kalau saya matikan yang dari handphone, saya jadi tidak bisa melihat previewnya. Gimana ya previewnya? Oke, ini previewnya. Oke, coba cek. Suara saya masuk? Masuk, Pak. Oke, oke. Oke, nanti kalau misal ada mahasiswa yang masuk dengan email selain ITTP, nanti mereka nggak bisa langsung masuk, harus di approve dulu. Nanti tolong teman-teman bantu approve ya, karena saya nggak bisa membuka panel adminnya. Oke, lanjut lagi ya, semoga lancar, tidak ada kendala lagi. Ini pertemuan yang ke-9, kita akan membahas tentang font dan teks gitu. Tadi sampai mana ya? Oh ya, interaksi ya. Jadi saya coba mencari sebuah solusi supaya dalam kuliah ini sekalipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi harapan saya sekalipun nggak bertemu langsung kita dapat bertatap muka gitu ya. Bukan bertatap muka, tapi berinteraksi layaknya secara langsung gitu. Nah, video ini saya rekam, jadi nanti bagi teman-teman yang mengalami kendala koneksi, itu nanti rekaman akan saya upload supaya teman-teman yang mengalami kendala bisa menonton rekamannya gitu ya. Kalau menonton lewat rekaman kan lebih enak dibanding secara langsung. Kalau langsung itu ketika sinyalnya jelek, maka teman-teman akan tertinggal informasinya. Tapi kalau menonton dari rekaman, teman-teman bisa memutar ulang ketika kondisi internetnya sudah membaik gitu. Oke, langsung saja. Ini pertemuan yang ke-9. Itu akan membahas tentang font dan teks. Pertemuan ini tidak terlalu panjang ya, jadi cukup singkat saja untuk font dan teks itu. Oke, kita langsung saja masuk ke slide berikutnya. Nah, ini jadi di bagian font dan teks ini di OpenGL itu ada dua cara gitu ya. Yang pertama dengan teknik bitmap, lalu yang kedua itu dengan teknik stroke gitu. Nah, masing-masing itu seperti apa? Oke, kita lihat di sini. Jadi OpenGL itu pada dasarnya tidak menyediakan sebuah dukungan untuk font. Jadi tidak memiliki dukungan untuk font, dan demikian pula untuk teks ya. Jadi pada dasarnya tidak memiliki. Namun OpenGL menyediakan sebuah fungsi untuk bitmap, dan fungsi ini dapat dipakai untuk teks. Jadi teksnya itu bentuknya sudah menjadi bentuk bitmap, bukan sebuah font gitu ya.
Dan fungsi ini, fungsi grid bitmap ini akan menampilkan sebuah teks dengan model font dan indeks karakter ASCII-nya gitu. Nah, fungsinya itu sederhana, jadi kita cukup panggil ini nama fungsinya ya, jadi grid bitmap karakter. Nah, font ini nanti akan diisi jenis font yang akan dipakai. Lalu char ini itu adalah teks yang akan ditampilkan di layar. Nah, ini adalah tabel dari font yang bisa kita gunakan jika menggunakan fungsi grid bitmap karakter. Nah, font yang ini nanti akan diisi dengan ini semua. Ini ya, ini semua nanti akan dimasukkan ke variabel font. Nah, outputnya itu masing-masing seperti apa, itu bisa dilihat di bagian kanan, pada bagian output. Nah, ini masing-masing outputnya. Terus, next. Nah, di bitmap ini, untuk menempatkan teks yang telah dibuat dengan grid bitmap atau dengan struk karakter, itu nantinya akan digunakan sebuah fungsi OpenGL yang namanya GL raster post. Ini digunakan untuk menentukan meletakkan sebuah posisi teks itu akan diletakkan di mana gitu. Jadi variabelnya itu ada X, Y, Z, dan W. Nah, nama fungsinya ini ya, GL raster post. Terus di sini ada pilihan mau memakai 2, memakai 3, atau memakai 4 gitu. Nah, masing-masing ini 2, 3, 4 ini adalah mengikuti dari panjangnya sebuah variabel yang ada di dalamnya. Jika yang digunakan adalah 2, maka cukup yang diisi adalah X-nya saja. Jika 3, ya berarti hanya X, Y, Z-nya, dan seterusnya. Jika 4 berarti sampai W gitu ya. Nah, itu. Terus setelah 2, 3, dan 4 itu ada S, I, F, D. Nah, itu apa? Itu adalah menginisialisasikan tipe datanya dari parameter yang dipakai. Jadi kalau semisal kita itu menggunakan GL raster post, terus kita menggunakan 2 variabel, berarti di sini kita tulis 2. Terus kalau S itu adalah tipe data single, I adalah integer, F adalah float, D adalah double. Nah, umumnya biasanya kita pakai float ya, jadi di sini tinggal ditulis float. Terus karena ini 2 ya, karena kita pakainya adalah 2, maka yang muncul di sini adalah X-nya. Nah, itu nanti fungsi yang dipakai seperti itu untuk meletakkan letak dari karakternya itu akan diletakkan di mana. Itu untuk yang bitmap. Jadi yang membedakan adalah nanti penggunaan fungsinya saja, nama fungsinya. Terus, nah ini adalah contoh dari hasilnya ketika bitmap itu sudah font itu teks ya, karakter itu sudah di render. Dia akan menjadi sebuah objek bitmap. Kalau kita lihat ya di sini bisa zoom nggak ya? Zoom. Oke, nggak ada zoomnya ya. Oke, jadi kalau misal kita lihat lebih
detail di sini, kita akan melihat tulisannya itu terlihat pecah-pecah gitu ya, karena memang ini adalah bentuknya bitmap, bukan font. Nah, terus kita masuk ke struk text karakter. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu menggunakan bitmap, kalau yang struk ini dia adalah menggunakan objek primitif. Jadi menggunakan garis, menggunakan poligon, dan menggunakan kurva. Karakter ini dapat dimodifikasi oleh himpunan transformasi yang dapat diterapkan pada objek geometris. Membuat struk karakter itu menggunakan fungsi yang namanya include struk karakter. Nah, isi variabelnya sama, yaitu font dan karakter. Fontnya ini berbeda. Kalau yang menggunakan bitmap itu font yang digunakan adalah ini ya yang digunakan. Tapi kalau yang menggunakan struk, kita menggunakannya adalah Groot Stroke Roman atau Groot Stroke Monoroman. Nah, hasilnya seperti apa? Ini hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa teksnya itu hanya terbentuk dari satu pixel saja ya. Kita lihat ada F itu juga sangat tipis sekali, berbeda dengan kalau yang bitmap ada ketebalannya. Nah, oke. Jadi untuk font itu kita hanya mempelajari dua hal itu saja. Dan selanjutnya kita akan mulai mencoba bagaimana mengimplementasikan sebuah font itu agar tampil di OpenGL, aplikasi yang disebut dengan OpenGL. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan dulu, kita harus menginstal sebuah library namanya OpenGL Context. Ini saya tes install ya dengan menggunakan perintah pip install. Itu proses instalasinya gagal sehingga harus diinstal secara manual dengan mendownload di link ini. Terus nanti kita akan install yang namanya pip pyvrml 97 dan pip install pillow. Jadi kita akan menginstal 3 buah library. Nah, teman-teman nanti silakan dicoba ya. Kalau semisal menggunakan pip install ini error, maka gunakan yang manual. Nah, untuk menggunakan yang manual itu kita ketik OpenGL PyORG object OpenGL contact. Oh, salah. Oh, bukan. Kalau yang ini install otomatisnya. Saya salah menaruh link ya. Sebentar. Saya taruh di mana linknya ya? Oke, ini. Nah, oke, saya edit nanti yang di PowerPoint-nya. Nanti yang di PowerPoint saya update ya linknya. Teman-teman juga pasti link
link ini sudah pernah saya berikan waktu pertemuan pertama atau kedua ya, kedua sepertinya. Di pertemuan kedua saya sudah pernah memberikan link ini untuk menginstal OpenGL secara manual. Nah, sekarang kita akan cari OpenGL Context. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman download file ini, atau kalau tidak mau download dari sini, nanti saya berikan juga. Di sini saya sudah download. Di sini nanti saya upload juga di e-learningnya, biar teman-teman kalau mau langsung dari file ini juga nggak apa-apa. Nah, cara installnya teman-teman tinggal ketik cmd. Nah, terlalu kecil. Oke. Nah, teman-teman tinggal ketik saja pip install, terus di copy namanya, klik kanan, enter. Nah, di sini apa ini? Dia sudah ada ya, recommend already. Jadi karena saya sudah menginstal, jadi di sini tidak mau menginstalnya. Nah, nanti kalau teman-teman yang belum terinstall akan muncul progress bar di bawahnya untuk melihat proses instalannya itu selesai atau belum gitu ya. Nah, selanjutnya diinstal juga kecil lagi fontnya. Oke. Nah, selanjutnya install Nah, di sini juga sama ya, karena saya sudah menginstal, jadi sudah ready. Terus yang ketiga, install Pillow. Oke. Nah, teman-teman, nanti silakan ya coba diinstal. Semoga saja tidak ada error ya. Ini punya saya sudah terinstall semua, tiga-tiganya. Atau kalau mau melihat sudah benar-benar sudah terinstall atau belum, kita bisa membuka di page. Nah, di page nanti teman-teman bisa melihat library apa saja yang sudah terinstall. Ini sudah. Terus apa tadi? Open Context, OpenGL Context, sama Pillow. Nah, udah ya, sudah semua. Nah, kalau sudah teman-teman bisa download sampel code-nya di e-learning. Nah, di sini sudah saya siapkan di sini. Ada dua kode. Kode yang pertama untuk coba ini yang pertama. Ini yang stroke ya, yang pertama. Yang kedua adalah yang glute bitmap-nya. Oke. Terus coba nanti teman-teman dijalankan. Ini adalah kode yang tadi ada di drive ya. Coba saya akan ulas kodenya. Oke, yang bitmap dulu. Nah, ini yang bitmap. Nah, ini pemanggilan nama fungsinya ada di sini. Ada glute bitmap karakter. Ini pemanggilan fungsinya. Terus ini pemanggilan nama fontnya. Ini pemanggilan karakter. Nah, karakter ini OpenGL dia akan merender
sebuah teks itu per karakter, jadi satu-satu. Coba kita breakdown dari fungsi yang namanya draw bitmap text. Kita lihat, kita find bitmap, draw bitmap text. Nah, di sini. Kalau kita di sini, kita breakdown lagi, draw bitmap text ini dia berjalan di fungsi dengan nama myDisplay. Kalau kita cari myDisplay itu dijalankan di main ya. Ini sama seperti pertemuan kemarin. Jadi ada GloodDisplay function. Ini untuk menampilkan sebuah objek di layar dengan aplikasi OpenGL. Karena di sini tidak ada objek selain font, jadi tidak ada vertex ya teman-teman, lihat di sini hanya ada font saja. Nah, terus di sini panggil sebuah fungsi dengan nama draw bitmap text. Ini adalah fungsi yang dibuat sendiri, di mana di dalamnya itu nanti akan dipecah. Ada string, ada X, Y, dan Z. Nah, di sini ada GL raster. GL raster ini digunakan untuk meletakkan posisi teksnya itu akan diletakkan di mana, gitu ya. Terus di bawahnya ada for perulangan. Nah, for ini dia akan memecah isi dari string ini. Nah, kita lihat draw bitmap yang pertama, isinya adalah teks berupa font bitmap. Nah, teks ini nanti semuanya akan dipecah. Jadi C yang pertama isinya adalah F, C yang kedua adalah O, C yang ketiga adalah N, dan seterusnya. Nah, jadi Gloot bitmap karakter ini dia sebenarnya menampilkan sebuah teks per karakter. C yang pertama dulu sampai C yang paling akhir. Nah, di sini ada sebuah fungsi yang namanya ORD. ORD ini bukanlah sebuah fungsi bawaan dari OpenGL ya. ORD ini adalah sebuah fungsi milik Python, di mana ORD ini akan merubah string menjadi ASCII, kode ASCII, di mana dalam bentuk integer ya. Kalau tanpa ORD, C ini nanti isinya berupa karakter. Karakter ini ya, karakter ada F, ada O, N, T, dan seterusnya. Oke, coba ini yang kedua saya komen. Terus akan saya running. Nah, munculnya seperti ini. Font bitmap. Terus kalau ingin membuat font teks lagi di bawahnya, tinggal panggil fungsi yang sama, isikan teks yang berbeda, dan jangan lupa posisinya. Ini posisinya adalah Y-nya 100, berarti dia ada di bawahnya. Nah, seperti ini. Kalau melihat dari posisinya, kita tahu bahwa koordinat yang digunakan adalah koordinat layar, di mana titik paling ujung kiri atas adalah titik 0, X0, dan Y0. Misal 50 semua. Hasilnya adalah, nah seperti ini. Teksnya jadi bertabrakan. Teks yang ketiga, saya buka lagi. Jadi nanti teksnya ada di bawahnya. Ini. Simple ya. Jadi kalau kita lihat dari mainnya ini, fungsi-fungsi yang digunakan adalah yang pertama ya pasti ya ada GloodDisplay function. Di dalam GloodDisplay function ini akan menjalankan myDisplay. MyDisplay ini akan memanggil draw bitmap text. Nah, disinilah nanti teks itu akan ditentukan. Lalu draw bitmap text ini dia akan melakukan sebuah perulangan menggunakan for, stringnya dipecah satu persatu agar menjadi sebuah
teks di GL dalam bentuk bitmap, gitu ya. Sederhana sekali. Terus selanjutnya saya akan masuk ke bagian struknya. Nah, yang struk berarti ini yang P3Q. P3Q. Oke, yang atas adalah struk, yang bawah adalah bitmap, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian struk. Nah, kita lihat untuk struknya ini fungsi utamanya adalah ini, include stroke karakter. Nah, ini sama ya. Parameter pertama adalah nama fontnya, parameter kedua adalah karakternya. Nah, karakter ini juga sama, dia harus dikonversi dulu menjadi kode ASCII, dan grid stroke ini juga akan merender teks secara satu per satu. Oke, coba kita breakdown juga. Nah, di sini ada draw stroke. Draw stroke itu ada di my display ya, sama ya. Terus sama persis ini saya lihat. Oke. Oke ya, sama ya untuk yang stroke. Nah, yang membedakan hanya di bagian draw stroke type-nya atau pada saat merender karakternya. Terus kita lihat juga di sini di bagian stroke itu tidak menggunakan fungsi yang namanya GL raster. Jadi untuk yang stroke ini, untuk peletakannya itu kita menggunakan GL translate sama GL scale. Nah, teman-teman, untuk GL translate sama scale sudah dapat di pertemuan berapa ya? Sepertinya pertemuan 6 dan 7. Terus, nah, GL translate lah ini yang digunakan untuk meletakkan posisi. Kalau yang translate ini untuk meletakkan posisi kanan kiri atas bawahnya, sedangkan GL scale ini untuk membuat besar atau kecil teks yang ditampilkan di layar. Oke, saya tampilkan satu-satu ya. Yang pertama akan menampilkan teks font stroke. Nah, hasilnya seperti ini. Terus yang kedua, saya tampilkan teks yang kedua, teks grafika komputer. Nah, oke. Terus yang ketiga, kelas MM. Oke. Ini ya, simple dan sederhana. Ini 50 adalah X-nya, 50 yang pertama ya. Ini adalah X-nya, Y-nya adalah yang kedua. Ini juga sama koordinatnya. Menggunakan koordinat layar. Nah, sekarang saya akan coba rubah. Oke, sebentar. Di sini ada GL translate. Gimana kalau GL translate-nya saya komen? Nah, dia muncul ya, tapi di atas. Nah, karena itu GL translate ini diperlukan untuk posisi teksnya itu ada di mana. Kalau GL scale-nya saya komen, coba. Nah, seperti ini ya. Teksnya jadi terbalik, dan karena ukurannya itu besar semua,
Jadi acak-acakan seperti ini. Kalau kita ingin mengecilkan, misal 2. Nah, fontnya semakin kecil. Saya buat menjadi 1. Nah, oke, gitu ya. Oke, itu saja sih untuk pertemuan hari ini, hanya membahas teks dalam bentuk bitmap dan teks dalam bentuk stroke. Nah, sebelum masuk ke tugas, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Saya coba buka panel. Oke, teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya. Z itu fungsinya. Nah, Z ini tidak kepake ya kalau di sini. Bentar, ini. Oke. Z yang ini ya. Z itu untuk kedalaman. Jadi karena saat ini kita masih menggunakan 2 dimensi, jadi Z-nya itu tidak apa ya, tidak berpengaruh. Nah, kalau misal coba saya buat 0,1. Ini untuk kedalamannya ya. Coba semisal 9. Nah, tidak ada pengaruhnya. Kalau saya buat minus, nah tidak ada pengaruhnya juga. Jadi kalau untuk 2 dimensi, kedalaman itu, oh maaf, yang dimaksud Z-nya bukan ini ya. Jadi yang dimaksud Z ini translate-nya, aduh. Oke. Nah ini Z ini ya, itu Z-nya itu adalah untuk kedalaman. Misal saya buat 1, ini saya hardcore ya, jadi hardcode, jadi hardcore. Saya hardcode, saya langsung ketik 1. Nah, nggak ada perbedaan. Kalau saya min 1, nah nggak ada perbedaan juga. Jadi untuk 2 dimensi itu kedalaman tidak apa ya, tidak terlihat bedanya. Itu Mas Nizar. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, nggak ada lagi. Oke, ini yang hadir cukup banyak ya, ada 24. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan melanjutkan ke tugasnya. Oke. Tugasnya ini. Ya. Jadi tugasnya itu melanjutkan tugas pertemuan 9, yaitu dengan menambahkan teks warna objek dan background yang sedang ditampilkan. Terus nanti buat penjelasan kode programnya pada blog pribadi masing-masing dan submit di e-learning. Nah, contohnya di bawah ini ya. Ini warna objeknya warna hitam. Ini objek warna hitam, backgroundnya warna hitam. Terus yang kedua objeknya warna merah, backgroundnya warna biru. Objeknya warna hijau,
Saya ganti warna. Oke, ini objeknya warna hijau, backgroundnya warna merah ya. Nah, contohnya ini. Contohnya ini. Oke. Nah, ini objeknya hitam, backgroundnya juga hitam. Nah, nanti teksnya mengikuti. Nilai dari teksnya mengikuti. Objek hitam, background biru. Objek hitam semua ya. Kalau saya klik kanan atau klik kiri, ya. Klik kanan atau klik kiri, warnanya berubah. Oke, itu untuk tugas kali ini. Oke, sepertinya ada yang bertanya. Di mana? Sini. Wah, bisa kayak gitu. Iya, bisa. Oke, nanti silakan teman-teman dicoba ya tugasnya. Biar kayak tadi. Mana susah banget ini. Nah, oke, seperti ini. Oke, dari tugasnya teman-teman ada yang ingin bertanya? Paham semua ya seharusnya ya? Atau jangan-jangan nih teman-teman udah mulai mengerjakan nih. Tahu-tahu nanti langsung ya submit sudah banyak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya. Mana jadi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kuliah online kali ini, pertemuan 9. Oke, ada yang tanya? Nah, tadi seperti ada yang menyalakan mikrofon. Hilang. Oke. Oke, kalau gitu nggak ada ya, nggak ada yang ingin bertanya. Nanti kalau misal dalam proses menginstal apa namanya? Menginstal library-nya, menginstal package-nya, ada yang error, silakan tanyakan di grup atau boleh tanyakan langsung ke saya. Gitu saja ya dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Dan maaf juga pertemuan hari ini sedikit terlambat ya, karena saya juga sedang menyiapkan cara supaya tampilan di Google Meet itu bisa seperti sekarang ini ya. Jadi ada kamera yang menyorot saya dan ada tampilan komputer saya. Oke, semoga minggu depan tidak ada kendala lagi, jadi kuliah bisa saya mulai dengan tepat waktu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup kuliah ini. Selamat belajar dan selamat menunggu buka puasa. Ya, oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.